Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Dan selamat berjumpa di hari baru, hari karunia Tuhan di pagi ini. Mengawali aktivitas kita hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang tiada henti, kesetiaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Di pagi yang indah ini, Tuhan kembali membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, untuk kembali siap melakukan aktivitas hari ini. Namun sebelum memulainya, kami rindu untuk membaca firman-Mu, mendengar dan merenungkannya. Tuhan tolong kami, semoga firman-Mu ini dapat kami pahami, agar menjadi pedoman untuk menapaki kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Judul firman Tuhan, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Anda kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberi tema Jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Isi dari surat Roma yang kita baca menegaskan bahwa semua orang Yahudi maupun non-Yahudi itu telah berdosa. Jika sama-sama dianggap berdosa, apakah keuntungan sebagai bangsa pilihan Allah dan bersunat? Paulus berkata bahwa setidaknya kepada merekalah telah dipercayakan firman Allah dalam ayat 2. Lalu bila bangsa yang dipercayakan hukum Allah itu gagal memenuhi tuntutan Allah, apakah hal itu membatalkan kasih dan kesetiaan Allah? Dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, tidak. Bahkan kegagalan manusia seringkali semakin menegaskan kesetiaan Allah. Kasih seseorang dapat dilihat ketika dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Besarnya kesalahan orang yang dia ampuni itu memperlihatkan kebesaran kasih-Nya dalam mengampuni. Begitulah kasih Allah.
Bahkan lebih dari itu, semakin berdosanya manusia, semakin besar pula kasih dan pengampunannya. Namun orang bisa saja salah paham dan menganggap bahwa kebesaran kasih Allah itu sebagai kebebasan untuk berbuat salah, seperti yang disampaikan di ayat 8a. Oleh karena itu, di sini Paulus menegaskan bahwa kesetiaan Allah bukan berarti kebebasan dari kesalahan dan hukuman di ayat 8b. Dan meskipun Allah tetap menyatakan hukumannya, itu juga adalah wujud dari kesetiaannya. Dia setia, baik, amat baik saat menunjukkan pengampunan maupun saat menunjukkan penghukuman kepada kita. Sebab itu, manusia tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil ketika Dia menyatakan hukumannya, ketika Dia menyatakan murkanya dengan menghukum orang yang bersalah. Dan dikatakan di ayat 5 sampai ayat 6 bahwa semua orang memang layak untuk mendapatkan hukuman. Memang ada orang yang mengira bahwa jika Allah adalah kasih, tentu Ia tidak akan menghukum. Banyak yang larut, banyak yang terlena bahwa meski berbuat dosa, Allah akan tetap mengasihi dan tidak akan menghukum. Ini tentu sebuah pemikiran yang keliru. Allah memang setia, bahkan keberdosaan kita pun tak akan mampu membatalkan kasih Allah kepada kita. Namun pertanyaannya, apakah hal itu membuat kita dapat berlaku seenaknya dan menyepelekan kasih Allah dengan terus hidup dalam dosa, dengan terus mencemari kehidupan kita? Ini tentu menjadi pertanyaan reflektif yang harus kita renungkan dalam diri masing-masing kita. Allah memang Maha Pengampun, tetapi Allah tidak membebaskan setiap orang yang berdosa dari hukuman. Jadi, jangan sampai kita salah mengerti, dan perlu kita ingat bersama, kita maknai bahwa hukuman adalah juga bentuk kasih dari Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hukuman adalah sebuah kutukan yang membuat kita terhenti, yang membuat kita tak lagi bisa berbuat apa-apa. Namun dengan segala didikan yang Tuhan beri, itu akan makin membentuk kita menjadi yang lebih baik seperti yang Tuhan perkenankan. Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, dan Ia tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan di pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus memberi kami pemahaman, yang terus mengingatkan kami bahwa betapa Tuhan adalah kasih, Tuhan juga adalah adil. Juga kami selalu diingatkan tentang kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan kami yang seringkali terjadi dalam menjalani kehidupan ini. Mohon hikmat-Mu untuk melangsungkan kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar kami betul-betul hanya mau menyerahkan semuanya, menyerahkan kehidupan kami untuk dipimpin, untuk dituntun oleh kasih dan keadilan Tuhan saja. Bapa di sorga,
Kami mohon hikmat, mohon kebijaksanaan, kemampuan, kesehatan bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dalam mengemban seluruh tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Kiranya kami terus mengingat, kami terus memaknai kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak pernah usai dalam hidup kami, sehingga itu yang akan menjadi kekuatan kami untuk mengerjakan tugas, bahkan menyelesaikan tugas pada masing-masing kami. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk seluruh umat-Mu yang juga sementara dalam perjuangan masing-masing, perjuangan mencari pekerjaan, perjuangan mencari jodoh, perjuangan dalam pendidikan, dan hal-hal yang lain lagi. Kami percaya Tuhan akan terus menopang kami, memberi kami kemampuan dan hikmat untuk dapat mengusahakan semuanya itu, mengusahakan bersama dengan Tuhan. Dan untuk hasilnya, kami yakin yang terbaik Tuhan akan tunjukkan kepada masing-masing kami. Berdoa untuk pemerintah, dimanapun mereka berada dalam berbagai kapasitas masing-masing, Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan, juga hikmat, agar dapat memimpin kami dengan baik, dengan adil, dengan benar, sehingga suasana sukacita dan damai sejahtera makin kami nikmati di negeri kami yang tercinta ini, terkhusus di Toraja. Berdoa untuk orang tua kami yang dalam menjalani masa lansia. Tuhan menolong selalu, Tuhan menopang fisik, menopang iman, kepercayaan, agar makin teguh, makin kokoh di dalam Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Bagi yang sakit, kami yakin Tuhan akan menyembuhkan melalui setiap usaha yang boleh dikerjakan. Mungkin ada di antara kami yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat tujuan. Tuhan menolong, semoga boleh tiba dengan selamat. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami, sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh makna dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu. Kami berdoa dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.